Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Pembentukan Majelis Dakwah Wali Songo diperkirakan terjadi antara tahun 1250 sampai 1404, oleh sultan-sultan yang berkuasa dalam penyebaran agama Islam di suatu negara ke negara lain. Biasanya terdiri dari 9 anggota Majelis Dakwah Wali Songo, bergerak ke wilayah India, Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia dan Indonesia. Berita ini tertulis dalam kitab Kanzul Ham dari Ibnu Battuta, lalu dilanjutkan oleh Sunan Gresik dan sekarang tersimpan dalam Museum Istana Turki Istanbul. Perjalanan periode selanjutnya untuk berdakwah di Pulau Jawa pada tahun 1404 dipimpin oleh Sunan Gresik, sebagai misionaris utusan Kesultanan Utsmaniyah dari Istanbul, Turki. Tentu membawa misi dalam penyebaran agama Islam dan mencari simpatik, juga dukungan atas peperangan saudara yang terjadi di negaranya dengan mendatangi wilayah kerajaan Majapahit. Kala itu rajanya Baginda Prabu Wikramawardhana sebagai kekuatan terbesar di Asia Tenggara pada zamannya. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa. Konteks ini berarti terhormat. Sebagian besar wali juga dijuluki Raden selama hidup mereka, karena mereka keturunan Ningrat. Kesultanan Yogyakarta. Untuk penjelasan tentang istilah bangsawan Jawa, makam atau punden para wali dihormati oleh masyarakat Jawa sebagai lokasi ziarah di Jawa, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas manfaat dan syafaat yang mereka amalkan pada masa hidupnya. Dalam tradisi Jawa, makam memiliki istilah punden. Ada beberapa pendapat mengenai arti wali sanga. Pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang berjumlah 9, atau sanga dalam bahasa Jawa. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata sanga berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya lagi menyebut kata sana berasal dari bahasa Jawa, yang berarti tempat. Pendapat lain yang mengatakan bahwa wali sanga adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Para wali sanga adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka dapat ditemui dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Konsep wali sanga atau wali 9 dalam kosmologi Islam, sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut Sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi atau Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah memaparkan tentang 9 tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahan. Kesembilan tingkat kewalian itu: 1. Wali Aktab atau Wali Kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. 2. Wali Aimah, yaitu pembantu Wali Aktab dan menggantikan kedudukannya jika wafat. 3. Wali Autad, yaitu wali penjaga 4 penjuru mata angin. 4. Wali Abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. 5. Wali Nukoba, yaitu wali penjaga hukum syariat. 6. Wali Nujaba, yang setiap masa berjumlah 8 orang. 7. Wali Hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. 8. Wali Rajabiyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rojab. 9. Wali Khatam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Nama para wali Songo tersebut yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Kasim Syarifuddin, Sunan Kudus atau Raden Jafar Sadik, Sunan Giri atau Joko Samudro atau Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau Prabu Satmata, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid, Sunan Muria atau Raden Umar Said, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayat
Rasulullah. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia disebut juga Sunan Gresik, atau Sunan Tandes, atau Mursyid Akbar Tarikat Wali Sanga. Nasab As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim. Nasab Maulana Malik Ibrahim menurut catatan dari As-Sayyid Bahruddin Ba'alawi Al-Husaini yang kumpulan catatannya kemudian dibukukan dalam ensiklopedi Nasab Ahlul Bait yang terdiri dari beberapa volume atau jilid. Dalam catatan itu tertulis, As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Abdul Malik Asmatkan bin As-Sayyid Alwi Amil Fakih bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin As-Sayyid Ali Khali Kasam bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Al-Imam Isa bin Al-Imam Muhammad bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Jafar Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Talib binti Nabi Muhammad Rasulullah. Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah, pada paruh awal abad ke-14. Babat Tanah Jawi versi Mainsma menyebutnya Asmarakandi, mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap As-Samarkandi. Dalam cerita rakyat, ada yang memanggilnya kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim memiliki 3 istri bernama 1. Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel, Raja Campa Dinasti Asmatkan 1, memiliki 2 anak, bernama Maulana Mokfaroh dan Syarifah Sarah. 2. Siti Maryam binti Syekh Subakir, memiliki 4 anak, yaitu Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad. 3. Wan Jamilah binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmarakandi, memiliki 2 anak yaitu Abbas dan Yusuf. Selanjutnya Syarifah Sarah binti Maulana Malik Ibrahim dinikahkan dengan Sayyid Fadal Ali Murtada, Sunan Santri atau Raden Santri, dan melahirkan 2 putra yaitu Haji Usman, Sunan Manyuran, dan Usman Haji, Sunan Ngudung. Selanjutnya Sayyid Usman Haji atau Sunan Ngudung berputera Sayyid Jafar Sadiq, Sunan Kudus. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan di akhir kekuasaan Majapahit. Maulana Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, Gresik. Ia juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan Islam pertama di tanah Jawa, yang sampai sekarang masjid tersebut menjadi Masjid Jami, Gresik. Pada tahun 1419, Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Nasab lengkapnya sebagai berikut: Sunan Ampel bin Sayyid Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Sayyid Jamaluddin Al-Husain bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Malik Asmatkan bin Sayyid Alwi Amil Fakih bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin Sayyid Ali Khali Kasam bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Jafar Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Ia menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja, dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo berputera Sunan Bonang, Siti Syariah, Sunan Derajat, Sunan Sedayu, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning berputera Dewi Murtasiyah,
Syekh Asyikah, Raden Husamuddin, Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin, Sunan Demak, Pangeran Tumapel dan Raden Fakih, Sunan Ampel II. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Menurut Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam, 1977, Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan, dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik kepada Islam itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun, karena tidak berani menanggung risiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama, ia tidak mengatakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Arya Damar memakai nama Aryo Abdillah. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel, 1938, menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Campa ditaklukkan oleh Raja Koci, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Wali Sanga yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit mencegah Raden Rahmat kembali ke Campa karena Campa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Koci. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Campa, sehingga dua bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik, kemudian dinikahkan dengan perempuan setempat. Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati, yang masih sering dinyanyikan orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang, yang sering dihubungkan dengan namanya. Universitas Leiden menyimpan sebuah karya sastra bahasa Jawa bernama Handboek van Bonang atau Buku Bonang. Menurut GWJ Drewes, itu bukan karya Sunan Bonang namun mungkin saja mengandung ajarannya. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525. Ia dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel, dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Masimunat. Nama sewaktu masih kecil adalah Raden Kasim. Sunan Derajat terkenal juga dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang memelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat umum. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tembang Macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singomengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522. Sunan Kudus atau Jafar Sodik. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, dengan Dewi Sari binti Ahmad Wilwatikta. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Sunan Kudus bin Sunan Ngudung bin Fadal Ali Murtada bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Asmatkan bin Alwi Amil Fakih bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali Kasam bin Alwi bin Muhammad bin
bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Jafar Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain binti Sayyidah Fatimah Az-Zahra bin Nabi Muhammad Rasulullah. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai Panglima Perang, penasihat Sultan Demak, mursyid tarikah dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya, Sunan Prawoto penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad, merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen, yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima, Nusa Tenggara Barat. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kabupaten Gresik. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saro binti Maulana Ishaq, menikahi juga Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishaq. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin putra Ali Nurul Alam Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, ia masih keturunan Keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja yang masih termasuk keturunan Nabi Muhammad. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin, juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten. Demikian kisah biografi Wali Songo. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.